Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama dengan Ibu Febri. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan agar kalian selalu semangat untuk melakukan aktivitas seperti biasanya dan tentunya lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Di video pembelajaran Ibu kali ini, Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 5 dengan mata pelajaran matematika, materi bangun ruang, kemudian dengan submateri jaring-jaring bangun ruang. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun ruang. Dan tentunya kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang. Dan lebih tepatnya lagi, kita akan belajar tentang jaring-jaring balok. Kemudian, dari pelajaran yang kalian pelajari nanti, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai adalah 1. Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menentukan jaring-jaring balok. 2. Dengan melihat video, maka siswa dapat membuat jaring-jaring balok menggunakan kertas karton maupun manila. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian menyiapkan alat tulis, kemudian buku tugasnya, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah buku Senang Belajar Matematika. Jika sudah disiapkan semua, mari kita menyimak pembelajaran berikut ini. Anak-anak ibu yang pintar, sudahkah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan jaring-jaring? Jadi, jaring-jaring merupakan suatu bentuk bangun ruang yang sudah dilakukan pembelahan. Atau dengan kata lain, sebuah bangun datar yang jika dikaitkan maka akan membentuk sebuah bangun ruang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang balok. Silahkan kalian buka buku Senang Belajar Matematika pada halaman 188. Pada halaman 188, silakan kalian mengamati gambar tentang menentukan jaring-jaring balok. Nah, di sini pada gambar nomor 1 itu merupakan balok. Kemudian pada gambar nomor 2 terjadi pembelahan sisi-sisi balok tersebut. Nah, kemudian selanjutnya membentuk sebuah jaring-jaring balok pada nomor 3 tersebut. Nah, bagaimana ya cara kita menentukan bahwa gambar nomor 3 tersebut merupakan jaring-jaring balok? Kita harus memahami terlebih dahulu ciri-ciri jaring-jaring balok tersebut. Nah, ciri-ciri dari jaring-jaring balok terdiri dari 4 macam. 1. Jumlah sisi pada balok harus berjumlah 6 sisi. Kemudian, yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan harus memiliki luas yang sama. Yang ketiga, minimal atau paling sedikit terdapat 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Dan yang keempat, rusuk yang sejajar harus memiliki ukuran yang sama panjang. Baik anak-anak, ini adalah salah satu gambar nomor 3 yang ada pada halaman 188 tadi ya. Nah, dari ciri-ciri jaring-jaring balok tersebut, mari kita mengamatinya dengan gambar berikut ini ya. Jadi ciri yang pertama yaitu jumlah sisi balok harus berjumlah 6 sisi. Sekarang kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ciri yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan harus memiliki luas yang sama. Nah, sekarang kita cari dulu sisi yang pertama. Sisi yang pertama akan berhadapan dengan sisi yang keempat. Nah, kita beri simbol tanda silang. Tadi berhadapan dengan sisi yang keempat.
Kemudian kita akan mencari lagi sisi yang kedua. Nah, sisi yang kedua kita beri simbol lingkaran. Dia akan berhadapan dengan sisi yang nomor 6. Nah, selanjutnya adalah sisi nomor 3. Sisi nomor 3 kita beri tanda centang. Akan berhadapan dengan sisi nomor 5. Nah, jadi pasangan sisi pada jaring-jaring balok tersebut berjumlah 3 pasang sisi. Jadi anak-anak, untuk menentukan sisi-sisi yang berhadapan dengan luas yang sama dapat kita lihat pada gambar ini. Contohnya pada sisi yang pertama. Sisi yang pertama berhadapan dengan sisi yang keempat. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini ada sisi nomor 3, maka dia berjarak antara satu sisi jika dia berhadapan. Sama halnya pula dengan sisi yang nomor 2 yang berhadapan dengan sisi yang nomor 6. Di sini memiliki jarak satu sisi di antara dua sisi tersebut. Sama juga dengan sisi nomor 3. Pada sisi nomor 3 dia berhadapan dengan sisi nomor 5. Kemudian mereka memiliki jarak yaitu satu sisi di antara sisi yang berhadapan tersebut. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih mengetahui lagi cara menentukan jaring-jaring balok, mari kita melakukan kegiatan asik mencoba pada halaman 188. Nah, ini adalah gambar nomor A yang ada pada halaman 188 ya. Untuk menentukan bahwa gambar nomor A ini merupakan jaring-jaring balok atau bukan, kita dapat menentukannya melalui ciri-ciri jaring-jaring balok yang sudah kita bahas tadi. Ciri yang pertama yaitu jumlah sisi balok harus berjumlah 6 sisi balok. Sekarang kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ciri yang kedua adalah sisi yang berhadapan harus memiliki luas yang sama panjang. Nah, untuk menentukan sisi yang berhadapan dengan luas yang sama, itu harus kita lihat sisi yang berhadapan harus memiliki jarak satu sisi lagi ya. Contohnya, sisi yang pertama. Sisi yang pertama kita beri tanda silang akan berhadapan dengan sisi yang di sini berjarak satu sisi, maka akan kita pasangkan dengan sisi yang ke-6. Nah, sekarang kita akan menentukan sisi yang kedua. Kita beri tanda lingkaran akan berhadapan dengan sisi yang benar sekali, yang keempat, karena berjarak satu sisi. Kemudian yang terakhir adalah sisi yang ketiga. Kita beri tanda centang akan berhadapan dengan sisi yang ke-5. Nah, di sini dapat kita lihat dari ciri yang kedua, kita masuk ke ciri-ciri yang ketiga, minimal atau paling sedikit memiliki 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Sini dapat kita lihat bahwa sisi yang pertama berbentuk persegi panjang. Kemudian pasangan sisi yang kedua juga berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian untuk pasangan sisi yang ketiga ini berbentuk persegi. Jadi kan boleh, berarti paling sedikit memiliki 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, kita akan memasuki ke ciri yang terakhir, yaitu rusuk yang sejajar harus memiliki ukuran yang sama panjang. Kita dapat melihatnya dari sisi pertama akan sejajar dengan sisi yang ketiga. Kemudian kita juga akan menentukan rusuk pada sisi yang ke-6 akan sama panjangnya dengan rusuk sisi yang ke-4. Lalu yang terakhir adalah sisi yang ke-6. Ukuran rusuknya sejajar dengan sisi yang ke-2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gambar yang A merupakan
jaring-jaring balok. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan jaring-jaring balok pada gambar C. Yang pertama, kita harus menghitung jumlah sisi baloknya ya. Harus berjumlah 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan melihat sisi-sisi yang berhadapan dengan luas yang sama. Kita lihat pada sisi yang pertama, beri tanda silang, akan berhadapan dengan sisi yang ke-6. Dia berjarak satu sisi ya anak-anak. Kemudian kita akan melihat sisi yang kedua. Sisi yang kedua kita beri tanda lingkaran, akan berhadapan dengan sisi yang ke-4 karena berjarak satu sisi. Kemudian yang terakhir kita akan melihat sisi yang ketiga, beri tanda centang. Dia akan berhadapan dengan sisi yang benar sekali, yang kelima karena berjarak satu sisi. Nah, kemudian kita akan memasuki ke ciri yang ketiga, minimal atau paling sedikit sisi yang berpasangan itu berbentuk persegi panjang. Sekarang kita lihat pasangan sisi 1 dengan 6 ini berbentuk persegi panjang. Sudah satu sisi. Kemudian pasangan sisi yang kedua dengan pasangan sisi yang keempat. Kira-kira berbentuk persegi panjang atau bukan ya? Jadi pasangan sisi kedua dan 4 ini bukan merupakan persegi panjang, namun berbentuk persegi. Berarti sudah terdapat satu pasang sisi yang berbentuk persegi panjang dan satu pasang sisi yang berbentuk persegi. Sekarang kita lihat pada pasangan sisi yang ketiga dan 5. Pada pasangan sisi yang ketiga dan 5 ini berbentuk persegi panjang. Berarti dapat kita lihat bahwa terdapat dua pasang sisi yang berbentuk persegi panjang dan satu pasang sisi yang berbentuk persegi. Nah, selanjutnya kita akan melihat rusuk yang sejajar dengan ukuran yang sama panjang. Di sini kita akan melihat rusuk pada sisi yang pertama akan sejajar dengan sisi yang ketiga, memiliki ukuran yang sama panjang. Kemudian selanjutnya kita akan membuktikannya lagi pada sisi yang keenam. Rusuk sisi yang keenam akan sama panjangnya dengan rusuk pada sisi yang keempat. Dan yang terakhir, panjang sisi pada rusuk yang keenam sama panjangnya dengan rusuk sisi yang kedua. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gambar yang C ini merupakan jaring-jaring balok. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan jaring-jaring balok pada gambar C. Yang pertama yang akan kita cari adalah jumlah sisi balok yang berjumlah 6 sisi. Sekarang kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita akan melihat ciri yang kedua, sisi yang berhadapan harus memiliki ukuran yang sama atau luas yang sama. Nah, di sini kita akan melihat sisi yang pertama. Kita beri tanda silang, maka dia akan berhadapan dengan. Nah, di sini tadi sisi yang berhadapan harus memiliki luas yang sama. Kebetulan sisi yang pertama dengan sisi yang keenam ukurannya sama. Namun sisi 1 dan sisi 6 ini tidak saling berhadapan. Maka dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa gambar yang E bukan merupakan jaring-jaring balok.
Baik anak-anak, setelah kalian memahami cara menentukan sebuah jaring-jaring balok melalui gambar, silahkan kalian kerjakan lembar kerja 1 yang ada pada halaman 188. Kalian cukup mengerjakan nomor B, kemudian D, lalu F, G, dan H. Silahkan kalian kerjakan di buku tugasnya. Setelah kalian kerjakan, bisa kalian kirim hasil tugasnya melalui WA. Kemudian anak-anak, setelah kalian mengerjakan lembar kerja 1, silahkan kalian lakukan lembar kerja 2 yang ada pada halaman 189. Nanti untuk panduan mengerjakan tugas lembar kerja 2, sebelumnya kalian harus menonton video cara membuat jaring-jaring balok yang ada pada berikut ini. Untuk membuat jaring-jaring balok, bahan-bahannya adalah kertas karton, penggaris, alat tulis, gunting, dan lem. Untuk membuat balok, kita tentukan terlebih dahulu panjang, lebar, dan tinggi balok. Kali ini aku pakai panjang 20 cm, lebar 12 cm, dan tinggi balok 10 cm. Nah teman-teman, langsung aja kita buat jaring-jaringnya yuk. Teman-teman, jaring-jaring balok pun sudah jadi. Selanjutnya kita gunting ya. Setelah pengguntingan selesai, kita bentuk sesuai pola.
terlihat bagus, garisnya kita taruh dalam ya. Selanjutnya kita lem bentuk sesuai pola. Dan jadi deh baloknya. Jika kalian sudah menonton video cara membuat jaring-jaring balok tadi, silahkan kalian kerjakan lembar kerja 2 tersebut, bisa menggunakan kertas karton maupun kertas manila. Nah, kemudian untuk membuat tugas tersebut, bisa kalian meminta bantuan kepada orang tua yang ada di rumah maupun kakak-kakak kalian ya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa kalian sudah mampu untuk menentukan sebuah jaring-jaring balok melalui sebuah gambar. Kemudian yang kedua, kalian sudah mampu membuat sebuah jaring-jaring balok menggunakan kertas karton maupun kertas manila. Demikianlah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan tentunya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalian semuanya. Jika ada kata-kata yang salah dari Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.